Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Saat ini saya sedang berada di Dusun Porangan, Desa Tambak, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Saya sangat penasaran dengan cerita rakyat, cerita tutur para rakyat yang beredar di masyarakat, bahwa di desa ini dulunya Pramajapahit pernah berdiri sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Sir Sorangan. Kerajaan Sir Sorangan, para sejarawan Pasuruan mengatakan berada di Rejoso, tetapi masyarakat Morangan meyakini bahwa Kerajaan Sir Sorangan berada di sekitar desa ini. Ada yang mengatakan bahwa kata Sir Sorangan itu berasal dari kata sir atau pasir dan kata sorang. Sorang itu dalam bahasa Madura artinya orang asing. Maka Sir Sorangan artinya adalah pasir yang dibawa oleh orang asing. Karena menurut cerita rakyat, Sir Sorangan itu berdiri atas prakarsa dari seorang ulama dari Mesir, di mana ini cerita tutur ya, tidak ada bukti sejarahnya kalau di sini. Makanya saya berharap teman-teman YouTuber atau siapapun pecinta sejarah Pasuruan berharap bisa melakukan eksplorasi di daerah Porangan ini, karena para sesepuh di sini meyakini bahwa Kerajaan Sir Sorangan ya terletak di desa ini. Kemungkinan coraknya adalah kerajaan maritim, karena di arah sana, di arah sana itu sudah laut lepas. Kemungkinan bercorak maritim. Seperti kita tahu bahwa di masa lalu kerajaan-kerajaan besar rata-rata terletak di sekitar pantai, karena memang transportasi ketika itu masih mengandalkan kapal laut. Saat ini Dusun Porangan hanya 90% terdiri dari tambak. Pemukiman hanya pada tahun 2009 hanya terdapat 40 rumah. Tapi sekarang sudah mulai bertambah. Konon sudah ada lebih 40 kakak di sini. Akan tetapi memang terisolasi. Kemungkinan kalau desa ini memang dulunya bekas kerajaan Sir Sorangan, mungkin setelah kerajaan itu runtuh kemudian oleh masyarakat digali, dijadikan area pertambakan. Tidak ada temuan-temuan semacam makam, artefak atau benda-benda sejarah lain. Akan tetapi di sebelah timur dari desa ini, dari pendukuhan ini, di daerah Sanggaran sana, di sebelah timur sana, itu ada sebuah situs yang disebut dengan Tomang Raja atau Tungku Raksasa. Jadi di lepas pantai itu ada bekas-bekas tungku atau tumang, alat masak besar itu, yang saat ini sudah berada di luar garis pantai, sudah masuk ke laut. Menurut masyarakat sesepuh daerah Sanggaran, di desa Dusun Sanggaran, dulunya itu adalah tungku yang dibuat masak ketika kerajaan Sir Sorangan ini mengadakan hajatan atau apa. Jadi semacam tungku raksasa. Ada beberapa
semacam batu ya, semacam bangunan yang terbuat dari batu, ada di luar garis pantai sekitar 5. Itu diyakini oleh masyarakat di sana dulunya adalah tempat memasak dari kerajaan Sir Sorangan ini. Sampai saat ini ada di video saya yang sebelumnya, yaitu sejarah Mbah Semendi dan kerajaan Sir Sorangan. Itu sudah pernah saya singgung bahwa Tomang Raja itu sampai saat ini ada dan diyakini oleh masyarakat sebagai peninggalan dari kerajaan Sir Sorangan. Saya terus masuk ke hutan mangrove. Kalau memang seandainya benar kerajaan dusun Porangan ini dulunya adalah bekas dari kerajaan Sir Sorangan, barangkali peninggalan-peninggalannya banyak yang sudah hancur saat penggalian tambak. Saya mencium bau bangkai. Saya merinding, takut ada ular. Biasanya kalau seperti ini ada ular. Kita kembali saja. Oke, kita lanjut jalan-jalan kita di sini. Sini tidak ada situs ya, situs-situs kerajaan Sir Sorangan tidak ada, tetapi dusun Porangan ini menurut beberapa sumber, sekali lagi cerita tutur, memiliki akar sejarah yang sangat panjang, bahkan pra Majapahit. Saya mendengar dari Bapak Muhammadun, mantan Kepala Desa Dadapan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, bahwa wilayah dakwah Mbah Semendi Winongan dan wilayah dakwah Mbah Arif Segoropuro, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan juga sampai di sini. Di sebelah timur dusun Porangan ini ada dusun bernama Dusun Sanggaran. Di sana terdapat sungai, yang sungai itu dulunya adalah dermaga. Sampai saat ini di dermaga tersebut, setiap malam-malam tertentu masyarakat yang punya tambak atau mencari ikan di sekitar itu sering mendengar kesibukan orang-orang seperti bongkar muat muatan kapal. Akan tapi itu gaib, tidak, setelah ditelusuri tidak nampak seorang pun. Dan beberapa kali ditemukan orang meninggal di Sungai Sanggaran itu. Ada seorang warga Porangan ini, yang beliau merupakan salah satu cicit dari Mbah Arif Segoropuro yang memiliki dikaruniai terbukanya indera keenam, mengatakan bahwa Sungai Sanggaran itu merupakan gerbang dari kerajaan gaib yang sampai saat ini masih ada. Saya pernah ke sana, pernah melakukan mandi buka aura di sana. Memang auranya sangat mistis sekali. Bahkan beberapa orang melarang saya turun ke sungai karena saya termasuk orang asing yang berani mandi di sana. Ketika saya mandi, beberapa orang menegur saya untuk segera naik karena banyak kejadian orang mencari ikan, terutama warga asing, itu meninggal secara misterius dan jasadnya baru diketemukan beberapa hari kemudian. Di desa Sanggaran, di dusun Sanggaran, saya pernah menemukan sebuah area seperti lapangan yang ditumbuhi oleh banyak kayu jaranan atau kayu genjaranan.
Dimana kayu jaranan ini menurut orang Jawa selain bisa digunakan sebagai obat tetes mata, juga bisa dijadikan sarana untuk pagar gaib pekarangan maupun rumah. Maka banyak orang-orang dulu, terutama orang Jawa itu menanam pohon, selain pohon kelor juga pohon genjaranan sebagai pagar gaib. Bahkan menurut terawangan para ahli mistis, ahli ilmu hikmah, bahwa pohon genjaranan ini sebenarnya ada hodam kuda sembraninya. Nah, di daerah Sanggar ini ada sebuah tanah lapang. Di sana ada beberapa pohon jaranan yang kalau pertama kali saya ke sana itu terasa indah, terlihat sangat indah, kemudian sangat membuat kerasan. Padahal saya pertama kali saya belum sepenuhnya memiliki keterbukaan mata batin, akan tetapi alhamdulillah saya bisa merasakan hawa sebuah tempat, sebuah desa. Dan di sana, di Sanggaran, di tanah lapang Sanggaran yang banyak pohon genjarannya itu, saya merasa sangat kerasan, kemudian terasa damai berada di sana itu. Jadi tanahnya lain. Kalau di tanah daerah pertambahan itu licin, di sana itu malah banyak rumput-rumput hijau, kemudian dikelilingi oleh pohon genjaranan. Dan ternyata juga ada makam sepuh di sana. Setelah saya tanya-tanya ke para sesepuh, ternyata di situ dulu tempat rapat para wali untuk menyusun strategi dakwah di daerah Rejoso, Lekok, dan sekitarnya. Tokoh-tokoh yang pernah hadir di sana salah satunya adalah Mbah Semendi, Mbah Arif Segoro Puro, mungkin juga Mbah Surga Surgi, karena beliau itu hampir semasa. Bisa juga Mbah Hasan Sanusi atau Mbah Selaga, karena Mbah Selaga itu merupakan cucu dari Mbah Semendi Binongan. Dari auranya, dari hawa yang saya rasakan di tanah lapang itu sangat menenteramkan, sangat membuat saya kerasan. Dan memang ternyata para sesepuh mengatakan di situ memang dulunya tempat rapat para wali. Dan pernah suatu saat ada seorang praktisi ilmu hikmah yang baru saja belajar mencoba menarik benda pusaka yang ada di Sanggaran itu. Berhasil ditarik, awalnya tidak berhasil, bahkan dia dilempar ke arah rimbunan kaktus laut yang penuh dengan duri, maka hampir seluruh tubuhnya itu dipenuhi dengan duri kaktus tersebut. Akan tetapi si praktisi itu tidak kapok, kembali lagi ke sana untuk mengambil pusaka tersebut dan berhasil. Kemudian setelah dibawa pulang, dia mendapat bisikan gaib atau wangsit bahwa boleh saja pusaka tersebut dibawakan, tapi makhluk-makhluk gaib yang ada di sana meminta ganti rugi nyawa anaknya atau sukma anaknya. Ternyata pusaka tersebut adalah pusaka yang ditaruh oleh Mbah Arif Segoro Puro agar wilayah Lekok khususnya dan wilayah Lekok umumnya dan wilayah Porangan, wilayah Sanggaran itu tidak terjadi abrasi air laut.